Kenapa Anda penting mendengar suara Tuhan? Kalau kamu nggak bisa dengar suara Tuhan, kamu nggak tahu harus melangkah kemana. You don't know. Now I want to show you apa yang Tuhan singkapkan beberapa hari ini. Alkitab berkata, look at this, peran gereja nih ya. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, dan tampuk atau lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan ajaib, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya mau nanya, kalau Alkitab berkata bahwa lambang pemerintahan, the government, bukan the symbol of government. Ini bukan hanya ngomong tentang sebuah gambaran. Berarti the seal of government itu ada di atas bahunya. Siapa tubuh Kristus? Saudara dan saya. Berarti pemerintahan, God executing His word, itu ada di atas gereja saudara. Atas setiap orang percaya. Saudara membawa tabut perjanjian kemanapun engkau pergi. Saya mau kasih perspektif supaya saudara tahu nih, bagaimana saudara berfungsi dengan benar selaku gereja. Kalau saudara perhatikan baik-baik di perjanjian lama, saudara nggak bisa pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sebab perjanjian lama adalah Kristus yang tersirat, perjanjian baru Kristus yang tersingkap. You cannot separate the two. It's the same God, the same Lord, the same Jesus. Oke? Di perjanjian lama, tabut perjanjian itu harus dipikul sama imam. Bukankah 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, kamu adalah imamat yang... You need to know who you are loh. Saudara itu bawa siapa? The Lord showed me kemarin hari Kamis waktu kita berdoa untuk bangsa. Saya lagi duduk di depan, I'm praying. Then the Lord said, saudara tahu nggak? Bahkan gambar demokrasi Indonesia, gambar republik itu ada di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. 1, tongkat Harun yang bertunas. 2, mangkuk berisi manah. Yang ketiga, 2 loh batu dengan 10 perintah Allah. Itu 3-tiganya secara profetik. Saya sampaikan prophetically apa yang Tuhan sampaikan ke saya. 3, the 3 branches of government itu ada di dalam tabut. Tongkat Harun yang bertunas, eksekutif. Mangkuk berisi manah, perwakilan rakyat, legislatif. 2 loh batu, 10 perintah Allah, judicial. All 3 ada di dalam tabut. Prophetically. Di atas tabut ada tutup yang namanya tutup pendamaian. Harus ditaruh apa di atas tutup pendamaian? The blood. Darah Yesus. Siapa yang bawa? Imam. Kalau saudara imamat yang rajani, imam berarti Anda perantara Tuhan dengan umat. You and God. Raja, saudara nggak bisa perintah Tuhan. Kalau raja, berarti you execute sebagai the representative of God kepada manusia. Perintah agung apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yang sama dengan itu kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu fungsi imamat yang wherever you go, you carry the glory. Wherever you go, you carry the glory. Wherever you go, you carry the glory. Jadi kira-kira Tuhan butuh ditolong gitu untuk menolong bangsa Indonesia? Kenapa kamu berdoa? Kamu berdoa karena kamu pikir Tuhan buta gitu. No. You pray not to help God. Tuhan gak butuh ditolong. You need to fulfill kingdom principle. Nah besok sebetulnya saya mau sampaikan ini. Coba dibuka dulu. 2 Samuel pasal yang ke-6. I want to show you a pattern. Saya mau saudara ngerti. Makanya bagaimana Anda membangun dirimu sebagai orang percaya itu penting. Have action. Don't only talk. Bisanya komplain, ragu, skeptik. Kekristenan gak bisa dibangun kalau Anda skeptik loh. Makanya Alkitab berkata 2 Tawarik 7 ayat 14 yang dikutip terus. Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Merendahkan diri dulu baru berdoa. Bukan berdoa dulu baru merendahkan diri.
Merendahkan diri itu apa sih? Berarti you admit other people better than you. You admit you don't know it all. Merendahkan diri berarti apa? Memprioritaskan orang lain. Merendahkan diri berarti apa? You check and correct yourself. Bukan doanya dulu, merendahkan dirinya dulu. Saudara, ajaib gak? 2 Tawarik 7:14 kasih resep loh. Resepnya apa? Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalanan yang jahat, bertobat, maka aku akan mendengar dari sorga, memulihkan mereka dan negeri mereka. Negeri saudara gak bertobat, negeri saudara gak merendahkan hati, tapi saudara merendahkan hati, yang tidak merendahkan hati ikut dipulihkan oleh Tuhan. Matematikanya gak masuk. Karena kenapa? Yang dilihat oleh Tuhan the church. When the church know kamu harus bikin apa, kamu gak usah pusing yang lain. Karena yang kamu lakukan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Just do your job. Tapi kalau di dalam gereja, kita skeptik, kita berantem, kita anggap yang itu gak benar, saya yang paling benar. No wonder nothing happens. Start with you. Start dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. You need to know who you are. Coba 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saya mau saudara lihat nih ya. Sebenarnya saya mau share besok tapi saya selipin sedikit. Sebelum di sesi 1 nanti saya akan bawa ke Yeremia 29. Saya bawa ke Keluaran pasal yang ke-17. What must you do? Sebagai orang percaya. Lihat nih. Saudara, one time Daud pingin untuk membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Okay? When David wanted to bring the Ark of the Covenant, Anda bisa baca di rumah ceritanya. Saya paraphrase. Satu kali Daud mau bawa tabut perjanjian, itu tabut ditaruh di atas kereta. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kereta di mana tabut diletakkan itu baru. Saudara, Tuhan gak butuh metode baru. Tuhan gak butuh teknik baru. Tuhan gak butuh kreativitas baru. Yang Tuhan butuh ketepatan in obedience. Anda tahu ceritanya? Waktu itu tabut ditaruh di atas kereta. Ada 2 orang, satu namanya Uza, satu namanya Ahyo. Ahyo berdiri di depan tabut. Uza di samping tabut. This is the problem. Kalau Anda lihat di kitab Keluaran dan Anda baca di kitab Yosua, tabut harus jalan di depan. Nggak boleh ada yang jalan di depan tabut. God doesn't need your help. Satu kali itu tabut tergelincir, maksudnya Uza baik. Jangan sampai itu tabut kena lumpur. The moment dipegang, bam, mati. Tuhan gak butuh itikat baik. Tuhan gak butuh maksud baik. Tuhan gak butuh intensi baik. Yang dia cari precision, ketepatan di dalam ketaatan. Daud marah loh. Why? Why did you kill? Dan Alkitab mencatat, karena Daud marah, dia berhentikan rencananya, itu tabut disimpan di rumah seorang yang namanya Obed Edom 3 bulan. Sampai dengar satu berita dari Daud, bahwa rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Dan Daud berkata, now I can move. That's the problem with the church. Seringkali kita gerak dulu, berharap Tuhan memberkati pergerakan kita. No, Tuhan yang gerak dulu baru kita bergerak. Bukan kita gerak dulu minta Tuhan memberkati pergerakan kita. Dan kali itu tabut gak ditaruh di atas kereta. Ditaruh di atas pundak. God doesn't need a new idea. Kalau saudara mau dipakai Tuhan for your nation, walk in precision of obedience. Because you carry the glory. Saudara harus mengerti orang percaya, you have to live by kingdom protocol. Gak bisa orang di gereja
Saudara dengan mentalitas, itu gak benar tuh, itu gak tahu tuh, saya yang paling tahu. No. Without humility, Anda tidak akan pernah disentuh dengan kebenaran. Saudara harus tahu loh, humility is the doorway. Kalau ada kebenaran, berarti ada ketidakbenaran. Kalau ada kebenaran, berarti ada kesalahan. That's why kebenaran pertama, it's realigning your heart. Setiap orang percaya yang mau berkata, Lord change, do whatever you want. Supaya not my way, but your way. Then kebenaran bisa masuk di dalam kehidupan saudara. Yeremia 29 ayat yang 11. I'll show you a pattern. That's why you gotta mature. Bagaimana saudara berfungsi di dalam gereja lokalmu? How you support the vision of your local church is very important. Saudara harus meraih kemenangan setiap hari. How you build your family. Keluarga itu penting banget. Saya percaya kebangunan rohani ke depan, it will begin in families. Anda harus paling tahu yang paling dirusak oleh setan, berarti paling diperhatikan oleh Tuhan. Gereja tidak bereaksi. You respond to the heart of God. Okay? If you know this, kamu have no time untuk mengasihi dirimu sendiri. Kamu gak ada waktu untuk kecewa dengan orang. Kamu gak ada waktu untuk kamu merasa, saya gak mau melangkah, takut disakiti. You're not the church. Karena saudara dan saya meresponi hati Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. That's when the church must shine. Tapi Anda harus tahu siapa engkau di dalam Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Saudara tahu kata kudus? Kekudusan tuh bukan dipisahkan dari. Bukan. Kekudusan in the original Hebrew understanding. Consecration. Jadi kekudusan itu bukan Anda memisahkan diri dari. Tapi kekudusan adalah Anda memisahkan diri untuk. Kenapa banyak orang seringkali jatuh bangun merasa gak layak. Kamu itu bukan jadi kudus karena gua gak pegang porno lagi. Gua gak pegang rokok lagi. Gua gak jinah lagi. No. Kekudusan bukan hanya melepaskan diri dari sesuatu. Orang yang dikuduskan, Anda dipisahkan untuk. If you focus, kalau fokusnya mencoba melepaskan diri, Anda akan pakai your own strength. Karena pandangan saudara kepada apa yang harus Anda lepaskan. Tapi kalau Anda dikuduskan, berarti Anda itu memisahkan diri untuk Tuhan. The more you focus on Jesus, the more you pursue Jesus, kamu gak usah ngoyo pakai kekuatanmu sendiri. Waktu kamu dipisahkan untuk Tuhan, kepada siapa kamu memisahkan diri, kamu semakin jauh dari dosa. Kenapa? Karena your life is now not trying to get away from sin, tapi your life now is loving Jesus dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, akal, budi. Maka dosa gak punya tempat dengan saudara. You see? Tapi sekarang orang coba, aduh kekudusan berarti, gue udah gak zina, gue udah gak rokok. Siapa bilang kamu kudus? Holiness is not that. Holiness is being conformed to Jesus. The more you love God, you leave everything behind. Jesus is everything for you. You serve Him, you honor Him. Itu yang namanya grace. Jangan dong dibawa grace murahan. Gak apa-apa, saya masih jatuh terus. Kasih karunia Tuhan. Hey, too small. Because of grace, lu gak bisa deket Tuhan. Kamu gak bisa seperti Kristus. Kamu gak bisa share His glory. Because of grace, kamu bisa kembali ke tempat awal kamu. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. That's grace. Right? The problem now, we want to feel good. Understand me, Lord. Grace moves you forward. Bukan keep you backward. God says, for I know the plans I have for you. Anda bisa bayangkan pesan ini datang di tengah-tengah orang Israel di pembuangan.
Orang Israel bisa bilang, kita diusir dari negeri sendiri, kita di tempat penjajahan, then now you tell us, aku tahu rancangan-rencana yang ada padaku mengenai kamu. Kalau sampai Tuhan perlu ngomong, I know, berarti you don't know. Kalau Tuhan berkata, aku tahu, berarti kamu gak tahu. Tuhan menghormati orang yang gak tahu, ngaku gak tahu, daripada orang yang gak tahu, tapi sok tahu. Sekarang ngerti gak bahayanya skeptik? Ngerti gak bahayanya pesimis? Skepticism and pessimism itu adalah musuhnya iman. Makanya be careful what you use your mouth. Ada orang tanya sama saya, bagaimana kalau orang menolak the prophetic? Fine. God bless you. Karena everything is by the fruit. Kamu mau ngomong yang benar, ada orang yang pasti nganggap kamu salah. That's why untuk mengejar Yesus dan mati terhadap diri sendiri nggak bisa dipisahkan. Orang Kristen nggak bisa alergi dengan yang namanya sacrifice. Without sacrifice, there is no Christianity. Dan pengorbanan Yesus bukan meniadakan pengorbanan kita. Pengorbanan Kristus memastikan bahwa pengorbanan kita diterima oleh Tuhan. The moment there is no sacrifice is no longer Christianity. It's religion. Kalau ada ayat Alkitab yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati, berarti perbuatan tanpa iman juga mati. Itu bedanya pekerjaan pelayanan dengan pelayanan. Pekerjaannya bisa beda-beda. Contoh usher. Anda bisa bayangkan gak? Usher yang penuh dengan roh, beroperasi dengan karunia Roh Kudus. Kenapa sih kamu perlu karunia Roh Kudus? To manifest Jesus. Simple. Kamu mau coba argumentasi doktrin dengan orang. Kalau bukan Roh Kudus yang menginsapkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu orang gak bisa terima loh. What easier way? Roh Kudus sudah kasih kepada kamu karunia. Menyatakan yang ada di dalam hati orang. Menyembuhkan yang sakit. Lu gak bisa nguyo pakai argumentasi. You just have to show who Jesus is. Orang itu percaya. Bedanya usher yang cuma ushering karena ditugas pelayanan. Sama ushering yang menjadikan ushering sarana untuk menyatakan Kristus. Anda bisa bayangkan gak? Seorang usher yang penuh dengan Roh Kudus. Anda baru salaman sama satu orang. Bam! Roh Kudus kasih tahu sama kamu. Dia punya sakit di bagian ketiak bawah. Ada benjolan di lymph nodes-nya. Doakan. Anda baru katakan shalom. By the way bu. Ibu sakit ya di bagian lengan bawah. Loh kok tahu? Tuhan Yesus mau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bam! Itu benjolan hilang. Belum masuk ke ruang ibadah. Dia sudah berjumpa dengan Kristus. That's ministry. That's why you need to be led by the Spirit. Lu gak mau, it's okay. Karena Tuhan bilang gak usah nguyo. Buahnya akan menunjukkan. Every true ministry of Jesus akan selalu membuahkan yang baik dan benar. Dan Tuhan gak pernah nyuruh kita menilai buah. Bahkan Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menikmati buah. Tuhan nyuruh kita ngapain? Nah. That's why spirituality gak bisa hanya dialami. Because spirituality is not for experience only. Because the supernatural and the spiritual is not just an experience, but the spiritual and the supernatural is for empowerment. Kamu ngalamin puji Tuhan. Tapi kalau yang kamu alami tidak membuat kamu kuat untuk melangkah yang berikutnya, pengalaman kamu gak ada artinya. Because God will never build on past experience.
Alkitab berkata His mercy is new every morning. Setiap pagi kasih karunia dan anugerahnya, belas kasihannya selalu baru buat saudara dan saya. Amin. Coba ayatnya muncul lagi, Yeremia 29. So Tuhan ngomong, I know the plans that I have for you. Nih lihat ya, ini fungsi gereja nih. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, kalau gereja mau peka dengar suara Tuhan, kalau gereja mau diselaraskan kepada isi hati Tuhan, Tuhan berkata, rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai. Shalom, number one. Number two, not for evil. Nah, kalau Anda lihat kata damai sejahtera itu welfare. Welfare itu shalom. Saudara tahu, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, Anda harus membawa welfare. Kesejahteraan. Saya mau kasih tahu. Makanya di tengah-tengah keadaan morat-marit kayak begini, saudara tanya, sudahkah engkau memberkati fakir miskin, janda, yatim piatu? Itu gak pernah berubah. Jadi kalau ada orang yang tanya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, pastor gereja harus bikin apa? Keep on blessing the poor. I give you a secret. Kebangunan rohani tidak pernah dimulai dari orang-orang yang ada di atas. Kebangunan rohani selalu dimulai dari orang yang ada di bawah. Bukan kalau kita berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu Anda pernah tanya nggak hati Tuhan ada di mana? Di mana? Janda, yatim, fakir miskin. Kalau Anda bisa temukan hati Tuhan, Anda bisa temukan harta Tuhan. Yang miskin gak bisa memberkati yang miskin. It's all about purpose. Kalau saudara dan saya mengerti how to bless the community, how to reach out, heal the sick, kasih makan yang lapar, sembuhkan yang sakit, perhatikan janda, perhatikan yatim piatu. All the arsenal of heaven. Tapi you need to know, di tengah-tengah bangsa yang tidak menentu, Tuhan berkata, the plan I have itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di bahasa Ibraninya, kecelakaan is evil. Saudara gak bisa hanya memperhatikan fakir miskin, Anda gak bisa hanya memperhatikan welfare, Anda gak bisa hanya melakukan yang sosial, kalau Anda gak ngerti peperangan rohani. In the New Testament, Paulus mengajarkan lawanmu bukan darah dan daging. Jadi saudara gak bisa, yang penting jadi orang baik, yang penting kasih makan orang miskin. Tapi kalau saudara gak tahu memerintah in the spiritual realm, saudara gak ada bedanya sama yayasan biasa. Right? Sekarang bahaya gak? Kalau bangsanya rusuh baru gereja berdoa. It means you have no authority. Why do you pray? So you position yourself sebagai penjaga pintu gerbang. Waktu bangsa rusuh, kamu gak jadi rusuh. Karena Alkitab berkata saudara dan saya berdiri di dalam dan di atas kerajaan yang tidak bisa Why do you pray? The more you pray, the reality of the kingdom yang gak kelihatan, it becomes more real daripada semua yang kamu baca di koran atau di social media. Then you legislate, you bind, you loose. Jadi hari Kamis malam waktu kita berdoa di Jakarta 1.200 orang, assignment saya cuma satu. Tuhan cuma ngomong, plead the blood. Tuhan kami mohonkan darah Yesus atas kepresidenan, DPR, MPR, atas semua ketidakadilan di tengah-tengah jeritan darah-darah yang ditumpahkan Tuhan. We declare darah Yesus lebih berkuasa. When you legislate in the spirit, you take authority. That's why saudara dan saya harus mengerti the dimension of spiritual warfare. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Bahasa Inggrisnya posterity. Future. Saudara dan saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang gak menentu. Ini hari depan tuh posterity. Posterity artinya apa sih? Keturunan ilahi. Itu fungsi gereja lokal, itu fungsi pemuritan. Ngapain saudara di gereja lokal? You are prepared, equip.
Dengan semua karunia yang ada. Anda gak bisa jadi keseluruhan yang Tuhan kehendaki kalau kamu cuma punya gembala. Butuh rasul, butuh nabi, butuh penginjil, butuh guru. Karena ini bukan masalah orangnya, ini masalah dinamikanya. Dan gereja Tuhan gak ada yang supermarket punya semuanya. Saudara dan saya makanya dipanggil tubuh Kristus yang harus saling memperlengkapi. Kenapa kita saling membutuhkan satu sama lain? Supaya tidak ada satu orang pun yang bisa bermegah. Karena kepalanya bukan manusia, Yesus Kristus yang memberikan setiap jawatan dan karunia kepada gerejanya. That's how the church becomes the body of Christ. Then, hope. Hope. Kenapa pengharapan itu penting? Karena saudara dan saya sudah dikasih tahu what's the end game. What's the end game? Suatu umat yang layak. Persiapkan dirimu untuk kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. That's the end game. So I want to impart, saudara berperan di gereja lokal, Anda di Elijah Movement, stick to your vision. And start functioning, starts operating. And you always have to give your best. Persembahkan apa yang ada padamu. Nanti di sesi kedua saya akan ngomong pentingnya perjanjian. Saudara dan saya harus selalu taruh sesuatu di altar. Karena kalau pengorbanan saudara tidak ditemukan, maka altarmu tidak berfungsi. Nilai sebuah altar bukan altarnya, tapi korban yang dipersembahkan di atas altar. Korban yang dipersembahkan di atas altar memberikan direction, arahan, dan identitas kepada altar yang dibangun. Altarmu bisa pelayananmu, altarmu bisa gerejamu, tapi kalau gak ada korban, altarmu sia-sia. Banyak orang bisa bangun altar, tapi tidak semua orang mau mempersembahkan korban di atas altar yang dibangun. Api turun bukan karena altarnya. Api turun karena korbannya. Dan saudara dan saya, Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat yang pertama. Aku menasehatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Banyak orang bisa bangun altar, tapi tidak semua orang yang bangun altar mau mempersembahkan korban. Who's the sacrifice? You. Altarmu bisa gereja lokalmu, pelayananmu, keluargamu. Tapi at the end of the day yang Tuhan minta bukan yang orang lain lakukan terhadap kamu. Bukan yang orang lain perlakukan terhadap kamu. You. Jadi kalau kamu disakiti, jangan ditolak. Kalau kamu lagi berdarah-darah, jangan malah cepet-cepet pengen supaya darah kamu itu terhisap kembali dan kamu dijahit. Kalau kamu mulai berdarah, korban mulai naik. Kalau kamu gak pernah disakiti di dalam sebuah komunitas, kamu bukan keluarga di komunitas itu. Kamu baru pengunjung dan pendatang. Yang mengerti katakan amin. Because if that's your family, your blood is on the line. Kenapa Yesus bapakmu? Kalau kamu cuma tahu gereja tapi kamu gak pernah berhubungan dengan orang yang mempersembahkan dirinya buat kamu, maka kekristenan hanya sebuah agama. Kenapa kamu adalah anak-anak Allah? Karena kamu menikmati korban seseorang yang namanya Yesus Kristus. Dan kamu gak bukan bagian tubuh Kristus kalau tubuh Kristus tidak menikmati darah yang kamu tumpahkan buat tubuh Kristus. Next. Ayat yang ke-12. And then the Lord says this. Next. Boleh? 1, 2, 3. Dan the moment saudara dan saya sebagai gereja, masing-masing benar di hadapan Tuhan. The moment saudara masing-masing, sekarang Anda tahu the plan of God, not your own plan. Anda mulai masuk di dalam rencana Tuhan buat kehidupanmu secara pribadi. Gereja secara korporat masuk ke dalam rencana Tuhan secara pribadi. Baru Tuhan bilang, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Ini adalah jawaban. Enggak semua doa didengar oleh Tuhan.
Jadi kalau ada orang, kenapa ya pastor? Tiap kali saya berdoa, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Yang salah bukan Tuhan, yang salah lo. Sebab doa yang tidak didengar, atau orang Kristen yang gak bisa dengar suara Tuhan, itu abnormal, bukannya normal. Sekarang ada orang yang menyampaikan pesan Tuhan dilihat aneh. Seharusnya gak aneh. Kalau gereja gak bisa dengar suara Tuhan, itu seharusnya baru aneh. Sekarang keadaan gereja menyedihkan. Gerejanya ibadahnya tiap minggu bisa jalan, padahal mati rohani. Dan buat kita itu gak apa-apa. Yang penting acara ibadah gak berubah. Sedangkan kalau gereja mulai bergerak dengan Roh Kudus, orang-orang mulai dibangkitkan, ada pesan-pesan Tuhan, ada doa yang profetik. Kita merasa, wey sesat. No, lu yang sesat bro. The kingdom will always bring disruption. Kenapa? Karena kerajaan Allah selalu menentang flesh. Emang waktu Yesus datang di dunia ini, orang-orang yang megang agama ribuan tahun gak merasa terancam gitu. Kalau Yesus populer gak mungkin mati. Jadi orang yang berjalan di dalam kebenaran, kita itu makan buah si malakama. Kamu gak bisa menolak ditolak. Kamu gak bisa menolak dibenci. Kalau saudara benar, ketidakbenaran baru reaksi. Kalau ketidakbenaran gak reaksi, berarti lu juga gak bener gitu loh. Then God says, when you pray, I'll hear. Ayat yang selanjutnya. Kalau kamu cari, ini ayat yang selanjutnya 13. Kalau kamu cari aku, kalau kamu seek me, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekarang masalahnya, orang bukan tujuannya cari Tuhan. Orang cari Tuhan untuk tujuan sendiri. Beda. You and I are called to seek God. Bukan cari Tuhan untuk tujuanmu. Ini membuktikan banyak orang cari Tuhan, ketemunya bukan Tuhan, ketemunya setan. Kalau Anda cari Tuhan di dalam gereja, orang bisa cet. Kamu gak berhenti cari Tuhan. Kenapa? Karena kamu gak akan berhenti mencari sampai kamu menemukan dan mendapatkan. Kalau kamu bilang cari Tuhan tapi kamu gampang dihentikan, kemungkinan besar yang kamu cari bukan Tuhan. Either yang kamu cari posisi, pengakuan, diterima orang, bahkan yang kamu cari komunitas. Kalau kamu lebih cari komunitas daripada cari Tuhan, waktu komunitas mengecewakan kamu, kamunya bisa jempalitan. Karena buat kamu Tuhan kurang penting, lebih penting komunitas daripada Tuhan. 14. Are you learning something here? God says, aku akan memberi kamu guarantee. Gak usah jengking, gak usah puasa. I will make sure kamu bisa ketemu aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Pemulihan gereja selalu berakhir dengan pemulihan bangsa. Jadi orang Kristen gak perlu di sosial media. Adakah harapan buat Indonesia? Bisakah Indonesia sembuh? Ada. Just be the church. Karena tampuk pemerintahan bangsa Indonesia, Tuhan taruh di atas pundak gereja Tuhan. If you will rise, pribadi and corporately, Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Kalau kamu berdiri sendirian, minimal kamu menyelamatkan Lot seperti Abraham menyelamatkan saudaranya sendiri. Karena Tuhan gak pernah ngutang. Jadi saudara gak perlu merasa, saya bisa apa? Saya sendirian. Minimal kamu selamatkan dirimu sendiri. Dan kamu selamatkan keluargamu.
Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Dia barter sama Tuhan. Tapi keadilan Tuhan punya standar yang gak bisa digoyang. Meskipun tidak ditemukan 50, 40, 30, bahkan 10. Kehancuran harus datang ke Sodom dan Gomora. Tapi keluarga Abraham diselamatkan. Tuhan gak akan membuat yang Anda imani pengharapanmu di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Tapi Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Oke, saya punya 10 menit kan? I'll stop here, baru nanti saya lanjut di sesi yang berikutnya. Tolong Kejadian 13 ayat 9, 10, 11. I'll show you a secret. Saya mau saudara ngerti your part, oke? Kalau Anda adalah orang-orang yang menghidupi perjanjianmu. Jadi you gotta check bagaimana Anda membangun your spirituality. Seek God. Ada dinamika-dinamika spiritual yang Anda tidak bisa terima lewat pengajaran, Anda gak bisa terima lewat impartasi. You got to unlock it by seeking after Jesus. That's your personal spot, your personal intimacy. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat sama yang lain. And don't stop seeking. Don't stop praying. Don't stop pursuing God. Saudara bisa punya ritme, disiplin-disiplin rohani yang berbeda-beda. Saudara gak ada tuh, oh berarti harus kayak begitu, doanya harus 5 jam sehari. Ibu rumah tangga yang anaknya 5, Anda doa 5 jam, anak lu udah nyemplung di kali sebelah rumah. Betul gak? Betul ya? Ada orang yang kerja, ada orang yang full time gak punya keluarga. Gampang orang yang full time berkata, doa dong 10 jam. Jawab balik, gak bisa pak, gue punya anak. Gitu. Jadi gak ada rumusnya. Tapi saudara yang paling tahu, yang mana adalah korban yang kamu bisa persembahkan di atas altar. Nothing can stop you from seeking God. You need to find your own rhythm with God. When you exercise your spiritual discipline before heaven, you will get a response. Pasti ada respon. Karena Tuhan udah janji, aku akan membuat kamu menemukan aku. I will make you to find me. Saudara gak bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa undangan dari Tuhan. That's why He gives His Holy Spirit. Kenapa saudara diperlengkapi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang jadi matanya saudara. Roh Kudus yang jadi telinganya saudara. Supaya yang mata jasmani kamu gak bisa ngeliat karena adanya peran Roh Kudus, mata rohani kamu bisa lihat apa yang mata jasmani kamu gak bisa lihat gitu loh. Oke? Nah, saudara perhatikan. Kalau Anda lihat di Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan ngomong sama Abraham, and Tuhan kasih janji. Semua orang baca Alkitab sah bisa terima janji. Tapi gak semua orang ngalamin janji. Tolong dihapus dari pikiran kita. Tuhan kita tuh bukan Tuhan gratisan. Ada tertulis. Ya memang ada tertulis. Tapi setiap kali ada janji, selalu ada keadaan, ada tokoh. Di mana ada seseorang atau ada sekumpulan orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Setiap janji mengandung perjanjian. Oke? Tuhan kasih janji sama Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, memberkati bangsa-bangsa. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang ngutukin kamu akan dikutuk. Tapi saudara tahu, itu janji lepas, perjanjiannya gak datang-datang. Apa perjanjiannya? Setiap anak laki yang keluar dari rahimmu Abraham harus That's the covenant. Makanya Abraham muter. Kapan janjinya Tuhan? Kapan janjinya? Abraham juga diproses. Untuk Tuhan menepati janjinya gampang. Tapi yang dia mau bukan janjinya terjadi. Yang dia mau orang-orang yang lagi dia ajak untuk membuat perjanjian. It's all the relationship. Perintah Tuhan ke Abraham, kamu keluar dari rumah bapak dan ibumu. Saudara tahu tapi Abraham gak taat. Pas dia keluar dari rumah bapak ibunya, dia bawa ponakannya. Ponakan masih salah satu dari rumah bapak dan ibunya. Makanya selama Abraham jalan dengan Lot, Tuhan tidak memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Do you see the power of obedience?
Tuhan gak butuh kreativitas. Dia gak butuh, saya bisa bikin ini loh Tuhan. Saya bisa bikin megah loh Tuhan. No. All He wants is obedience. Karena lebih enak buat kita kreativitas daripada kita taat seperti yang Tuhan mau. One day, saudara lihat ya, waktu Lot nempel sama Abraham, Lot diberkati. Saudara tahu kamu bisa diberkati tapi Tuhan gak berkenan sama kamu? Karena berkat bukan tanda bahwa kamu dikenan oleh Tuhan. You can be rich in hell. You can be powerful in hell. Kalau kamu diberkati, kalau doamu dijawab, kalau kamu disembuhkan, karena Tuhan Yesus baik sama kamu. Gak ada urusannya karena kamu baik. Makanya kalau orang jadi murid Kristus, Anda pernah baca gak sih? Matius bikin apa, Lukas bikin apa, Yohanes bikin apa, Petrus bikin apa, Nathanael bikin apa, Simon orang Zelot bikin apa. Pernah baca gak? Enggak loh. Anda bahkan baca Matius, Markus, Lukas, isinya semua tentang Yesus. Sebab seorang murid tidak dinilai karena apa yang kamu bisa dapat dari Tuhan. Kalau kamu bisa dilupakan asal Yesus yang diingat dari hidupmu, kamu murid Kristus yang sejati. Anda gak pernah tahu Matias bikin apa? Apa mujizat yang Thomas lakukan? Gak ada yang tahu. Tapi Anda baca semua kitab murid-murid, isinya tentang Yesus. That's Christianity. Mereka berfungsi, ya. But at the end of the day, Jesus gets the glory. Period. Jadi kamu gak bisa bilang, saya berkenan karena Tuhan memberkati. Enggak. Poor and rich is not the mark of a disciple of Jesus. Ini Lot diberkati. Dia gak punya perjanjian apa-apa sama Tuhan kok. Hanya karena dia nempel sama Abraham. Tuhan menghormati saudara dan saya loh. Karena Abraham Tuhan gak lupain Lot. Because of Abraham. Buktinya di mana? Di pasal ini. The moment Lot pisah dari Abraham, hancur hidupnya. God. Makanya jadi orang percaya, kamu di gereja lokal, hormati pemimpinmu. Hormati visi Tuhan. Jangan buka mulut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dan pilih. Karena yang Tuhan lihat bukan orangnya, tapi sumpah yang dia pernah bikin sama orangnya. Abraham bilang gini sama Lot, nih Lot, lu lihat, lihat Lot. Bukankah seluruh negeri ini terbuka buat kamu? Karena gembala lu sama gembala gue udah berantem, domba lu makin banyak, domba gue makin banyak, tanahnya gak cukup Lot. Kalau kamu ke kanan, gue ke kiri. Kalau lu ke kiri, gue ke kanan. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, kamu gak berantem untuk terima yang terbaik. Lot lebih muda daripada Abraham, tapi dia tidak pernah punya itikat untuk menghormati yang lebih tua dari dia. Jadi sih kalau orang Kristen ngerti bahwa kamu tuh pegang perjanjian, dimanapun kamu berada, karena ada kamu, maka Tuhan akan mengingat kamu. Negara kamu, kota kamu, bisnis kamu, komunitas kamu bisa paling acak-acakan karena ada kamu. Tuhan gak mungkin lupa dengan tempat itu. Di ayat yang selanjutnya, waktu Abraham ngomong, Lot kamu pilih, lu ke kiri, gua ke kanan, lu ke kanan, gua ke kiri. Lot memilih. Yang dipilih oleh Lot adalah lembah Jordan yang banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Taman Tuhan berarti seperti Eden loh. Berarti yang dipilih oleh Lot adalah yang terbaik. Yang paling baik dari yang terbaik. Seperti Mesir yang waktu itu negara kaya. Yang dipilih oleh Lot adalah Sodom dan Gomora. Kalau Alkitab mencatat bahwa Lot memilih yang terbaik, berarti Abraham dapat apa? Sisa. Tapi perjanjian Tuhan bukan sama tempatnya. Perjanjian Tuhan sama orangnya. Saya berani bicara. Indonesia tidak akan lepas dari pikiran dan hati Tuhan. Why? Karena ada umat Tuhan di dalam bangsa tersebut. That's the function of a church. Imamat yang rajani.
Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya berdoa kalau kamu ngerti ini, di tengah-tengah keadaan yang paling buruk sekalipun, asal saudara punya perjanjian dengan Tuhan, selalu ada harapan. Asal ada saudara di tengah-tengah keluargamu yang benci total sama Yesus, ada pengharapan. Di tengah-tengah pekerjaan yang benci total dengan Tuhan, asal ada saudara, pasti ada pengharapan. So saya mau kasih tahu sama saudara di sesi yang pertama, this is the best time for the church to be alive. Alkitab berkata bahwa keadaan dunia tidak akan semakin baik, tapi akan semakin buruk. Because God has set up the scenario di mana dunia akan melihat gereja yang paling bersinar, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati manusia, yang Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara dan saya di tengah-tengah keadaan yang paling kelam telah dipilih oleh Tuhan menjadi generasi yang paling bercahaya. Karena ada gereja Tuhan, karena ada tubuh Kristus, karena perjanjian dengan Tuhan Yesus, ada pengharapan di tengah-tengah kekelaman. So I am declaring in the name of Jesus, bangkit dan percayalah. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Berfungsilah, berperanlah, melakukan yang menjadi panggilanmu sebagai tubuh Kristus. Sebab Tuhan belum berhenti bekerja dan Dia tidak akan berhenti bekerja sampai semua rencana-rancangannya digenapi. Dan Tuhan sedang mengajak setiap tubuh Kristus bukan hanya tahu dan menyaksikan, tapi setiap kita berpartisipasi dengan aktif akan rencana-rancangan Tuhan. Church!